出ましたね。非常にね、盛り上がってますね。カメラマンがこんなところまで入ってきてますから。すごいですね。中田の注目度というのが当時こうだったんですね。そうないと成立しませんのでね。はい。イベント戦でね。チャンスは中田、そしてシュートへキーパー取れない。中田のゴール。今のは穴が開いてたようなね。もう一回中田、今度は正真正銘。中田ドッピゲッタ。Tsubasa Ozora mengajarkan kepada Hidetoshi Nakata bahwa bola adalah teman. Nakata begitu gandrung kepada kapten SD Nankatsu itu. Bahkan alasan Nakata pensiun pada usia yang terbilang muda, yakni 29 tahun, tak lepas dari sepak bola yang tak lagi sama seperti dalam cerita Kapten Tsubasa. Nakata bersamaan dengan gegap gempita yang diciptakan berhasil menjadi nama Asia paling populer pada masanya. Dia menjadi sosok yang bahkan sampai mengalahkan kepopuleran David Beckham bersama Manchester United-nya di Asia. Nakata bersama cerita indahnya di liga paling sohor saat itu, yakni Serie A, telah mengumpulkan banyak sekali kebahagiaan. Ia memang bukan orang Jepang pertama yang bermain di Serie A. Namun kelak ia menjadi pembuka pintu kejayaan bagi banyaknya talenta Jepang yang bermain di Italia maupun Eropa. Menjadi penikmat sejati serial Kapten Tsubasa membuat Hidetoshi Nakata segera menyegel mimpi menjadi pesepak bola. Sejak muda, Nakata memang sudah memesona. Di usia 18 tahun, Nakata membantu Belemere Hiratsuka memenangi Asian Cup Winners' Cup tahun 1996. Setahun berselang, atau tepatnya di usia 19 tahun, ia berhasil menyabet gelar pemain terbaik Asia. Dengan perjalanan karir yang istimewa, wajah tampan rupawan, karisma yang terasa, serta kepribadian yang menyenangkan membuat Nakata menjadi sosok remaja yang sangat mendominasi Asia. Nakata dengan segala kelebihannya saat itu menjadi salah satu media darling yang baru di dunia. Ia benar-benar menjadi wujud popularitas yang sebenarnya yang tak kalah menonjol dari David Beckham untuk urusan citra diri dan iklan. Pesona Nakata sebagai pesepak bola berbakat kemudian semakin terasa saat dia menjadi satu dari sekian pemain Jepang yang berhasil membawa negara tersebut tampil di putaran final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, Jepang dan Nakata sebagai bintangnya tampil di ajang Piala Dunia tahun 1998. Meski tak pernah merasakan satupun kemenangan, saudara tua Indonesia tersebut bermain begitu lepas dan menikmati tekanan yang seharusnya mereka rasakan. Perasaan bersenang-senang dengan lepas itu pula yang menjadi modal besar bagi timnas Jepang untuk setidaknya merepotkan Argentina. Kendati gagal meraup satupun poin di ajang Piala Dunia, performa ciamik Nakata tak luput dari pantauan klub-klub sepak bola Eropa. Akhirnya, pemilik klub Perugia yang tampil di Serie A, Luciano Gauci, melakukan perjudian besar dengan memboyong Nakata ke Italia. Dengan semangat juang tinggi dan keinginan untuk terus bekerja keras ala orang Jepang, Nakata dengan berani menerima tawaran Perugia. Ia diboyong dengan mahar 3,5 juta euro dan resmi berkarir di Serie A. Meski di Jepang langkah berani Nakata mendapat banyak pujian, keputusan Gauci saat itu sempat mendapat kritik di Italia. Sebagai orang Asia yang hanya memiliki postur 175 cm, Nakata dinilai tidak akan bisa memberi kontribusi membanggakan untuk klub yang bermarkas di Stadio Renato Chiuri tersebut. Akan tetapi kritik yang datang bertubi segera ditepis Luciano Gauci selaku pemilik I Grifoni. Gauci melihat potensi yang ada pada diri Nakata dan yang terpenting menurutnya ada bau ekonomi yang tercium sangat menyengat. Pemain ini akan membuat Perugia mendunia, ucap Gauci saat itu dilansir BBC Sport. Pada akhirnya, kedatangan Nakata pun berhasil membawa nama besar Asia. Dia menunjukkan bahwa benua kuning mampu bersaing dengan seluruh bakat yang hadir dari berbagai penjuru dunia. Nakata adalah superstar yang membuat orang-orang segera menyadari bahwa Asia tak bisa dipandang sebelah mata.
Football Tribal Indonesia melalui salah satu penulisnya, Yamadipati Seno, mengatakan bila Nakata disebut pendobrak, mengenalkan cakrawala baru untuk pesepak bola Asia. Ia seperti membawa sigi, obor dari bilah bambu, menerangi dan memberi contoh bagi generasi terkini. Musim debut Nakata di Perugia berjalan begitu liar. Ia yang saat itu baru berusia 21 tahun berhasil mencetak 10 gol. Nakata menancapkan kesan yang begitu mendalam bagi para penggila Serie A. Tak sekedar punya kecepatan, Nakata juga turut membalut penampilannya dengan pertunjukan teknik, kreativitas, ketajaman, dan tentu saja kerja keras. Tak hanya memainkan musim debut sempurna, Nakata juga meninggalkan jejak yang begitu mengesankan saat pertama kali tampil untuk Perugia. Di laga pertama yang berjalan pada 13 September 1998, Nakata tampil menggila melawan Juventus. Di tengah hujan yang mengguyur Renato Chiuri saat itu, Perugia memang tampak terperam di hadapan kebintangan si Nyonya tua yang hari itu turun dengan kehadiran Zinedine Zidane dan Alessandro Del Piero. Perugia bahkan kalah telak di babak pertama dengan skor 0-3. Namun segera Nakata muncul sebagai sinar terang di balik awan mendung. Nakata mencetak 2 gol, yang pertama pada menit ke-52 dan yang berikutnya pada menit ke-59. Sayangnya, Juventus segera memperpanjang nafas melalui gol Daniel Fonseca pada menit ke-65. Setelah terus berjuang keras, Perugia hanya mampu memperkecil kedudukan 3-4 lewat gol Antonio Bernardini. Meski kalah, Perugia dan tentunya Nakata tetap menjadi sorotan. Penampilannya sepanjang musim banyak dipuji. Nakata bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah. Ia juga terbiasa mengemban role sebagai playmaker. Yang menarik, meski termasuk dalam tipe gelandang stylish, Nakata juga memiliki work rate tinggi dan punya daya jelajah luas. Maka tak jarang pula ketika memperkuat Perugia, ia turun sampai ke lini belakang untuk menjemput bola. Selain menjadi bintang dengan kemampuan mumpuni, persis seperti apa yang dikatakan Luciano Gaucci, Nakata berhasil mendatangkan keuntungan yang sangat besar dari segi ekonomi buat Perugia. Pada debut Nakata di Perugia, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang Jepang terbang ke Italia dan duduk di tribun Stadio Renato Chiuri. Semuanya mengenakan jersey dengan tulisan Nakata di punggung. Paket-paket wisata ke Perugia dimunculkan agen-agen perjalanan di negeri Sakura yang ludes diborong penggemar Nakata. Tiba-tiba, Perugia seperti Little Tokyo. Jumlah pendukung Nakata dari negeri Sakura yang datang langsung ke Perugia untuk menyaksikan pertandingan mencapai 3.000 orang setiap pekannya. Sekitar 70.000 jersey replika Nakata juga habis terjual ke pasar Jepang hanya dalam waktu 1,5 bulan sejak kontrak kerja ditandatangani. Dampak kehadiran Nakata benar-benar membuat Perugia kaya mendadak. Apalagi keuntungan ekonomi lain didapatkan ketika AS Roma datang ke Perugia dengan proposal 22 juta euro. Sama seperti di Perugia, Roma juga mendapatkan profit dari kedatangan Nakata. Mendadak serigala ibu kota Italia menjadi klub sepak bola benua biru yang paling populer di Jepang, mengalahkan Perugia dan Manchester United. Bahkan kisah uniknya dengan Juventus sebagai korban kembali diulang Nakata saat berseragam AS Roma. Pada hari itu, 6 Mei 2001, Nakata membuat Juventus terdiam. Sekali lagi, magis Nakata hadir di hadapan Bianconeri pada babak kedua, tak lama setelah ia menggantikan Totti. Pada pertandingan itu, Juventus sudah unggul 2-0 sebelum Nakata melepas jaket pemain cadangannya dan masuk ke lapangan. Lantas semuanya berubah. Satu sepakannya dari jarak 27 meter mengoyak jala yang dikawal Edwin van der Sar membuat Roma mempertipis skor menjadi 1-2. Setelah itu, gantian sepakannya menjadi bola rebound yang disambar Vincenzo Montella membuat skor berubah menjadi 2-2. Roma memang tidak meraih kemenangan di pertandingan itu. Namun, skor imbang tersebut terbukti krusial karena mereka masih bisa mempertahankan keunggulan 6 poin atas Juventus di klasemen. Setelahnya, Ilupi meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang pada 5 laga tersisa dan keluar sebagai juara Serie A.
Musim itu bisa dikenang sebagai musim ketika Totti, Gabriel Batistuta, dan Montella bergantian menjadi pencetak gol sekaligus daya gedor utama lini depan mereka. Namun meski Nakata hanya menyumbang 3 gol saja, pendukung Roma tahu bahwa samurai dari negeri jauh ini layak untuk mendapatkan penghormatan tersendiri. Selama di Italia, sepak bola tak hanya menjadi sesuatu yang membuat nama Nakata melambung tinggi dan membuatnya mendapatkan banyak keuntungan. Lebih dari itu, Nakata menjadi pelopor tak cuma bagi para pemain Asia, tetapi juga bagi para pemain lainnya dalam memanfaatkan internet. Bukan rahasia lagi kalau Nakata tak pernah bersedia diwawancara. Sebagai gantinya, dia menggunakan situs web pribadinya, nakata.net, untuk memberikan informasi. Pada puncak karir Nakata, situs web pribadi itu bisa menarik sampai 200.000 pengunjung setiap harinya. Perlu diingat bahwa pada masa itu, internet merupakan sebuah kemewahan yang tak bisa dinikmati semua orang, sehingga angka 200.000 pengunjung tadi terbilang fantastis. Selain itu, Nakata juga menjadi ikon fashion. Sejak datang ke Italia, warna rambutnya sudah menyita perhatian. Dan inilah yang menjadi nilai jual Nakata selama berkarir di sepak bola. Setelah 1,5 musim membela Roma, Nakata pindah ke Parma saat usianya 24 tahun. Di tim tersebut, Nakata hanya bertahan 2 musim dan sukses mempersembahkan trofi Coppa Italia. Meskipun menyumbangkan 1 gelar untuk Parma, performanya dinilai kian menurun. Manajemen Parma akhirnya meminjamkan sang superstar Jepang itu ke Bologna pada 2004. Setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Parma, Nakata memutuskan hijrah ke Fiorentina. Sejak saat itu, seperti ada yang hilang dalam diri Nakata saat bermain di Liga Inggris untuk sebuah klub bernama Bolton Wanderers. Semusim membela Bolton, Nakata akhirnya dipulangkan ke Fiorentina. Sialnya, pemain yang nyentrik dengan warna rambut cerah itu tak mendapatkan perpanjangan. Keputusan besar pun diambil pemain timnas Jepang ini. Tak disangka, di usia 29 tahun, Nakata memilih gantung sepatu. Usia yang sesungguhnya masih ideal untuk memompa kembali performanya. Nyatanya, tak ada yang mampu menggoyahkannya. Saat itu, kabar Nakata gantung sepatu mengejutkan sepak bola dunia. Sebab di tahun 2006, Nakata baru saja bermain di Piala Dunia. Pada Piala Dunia yang diselenggarakan di Jerman itu, ia bermain di 3 laga, kalah dari Brasil dan Austria, serta imbang menghadapi Kroasia. Tak genah alasan apa yang membuatnya memilih gantung sepatu. Yang jelas, semua orang bertanya-tanya atas keputusan yang ia ambil. Tapi kemudian ia mengatakan bahwa keputusan pensiunnya itu telah direncanakan sejak dirinya berseragam La Viola. Aku memutuskan ini sejak 1,5 tahun yang lalu, bahwa aku pensiun dari dunia sepak bola profesional setelah Piala Dunia di Jerman. Aku tidak akan pernah bermain sepak bola lagi sebagai pemain profesional, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada sepak bola, tulis Nakata pada situs resminya. Bagai debu tersapu angin, setelah pernyataan itu, Nakata mengasingkan diri entah kemana, dan 8 tahun kemudian, atau tepat pada 2014, di sebuah wawancara dengan TMW Magazine, dirinya mengaku sudah tak bisa menikmati sepak bola di bawah cengkraman bisnis. Hari demi hari aku menyadari bahwa sepak bola baru saja menjadi bisnis besar. Aku bisa merasakan bahwa tim bermain hanya untuk uang, dan bukan demi bersenang-senang. Aku selalu merasa bahwa sebuah tim seperti keluarga besar, tetapi berhenti sejak berubah seperti itu. Aku sedih, itu sebabnya aku berhenti di usia 29 tahun. Meski uang juga penting, merasakan kebahagiaan pada titik tertentu juga sama pentingnya. Untuk alasan melankolis ini, banyak pesepak bola yang memilih bermain di klub semenjana meski tiap minggu harus meneguk kekalahan. Dan bagi Nakata, ia lebih memilih untuk berhenti dan menggali kebahagiaan lain yang dianggap dapat membuat hidupnya jadi lebih berarti. Setelah merasa bahwa sepak bola bukan lagi jalan hidupnya, selang beberapa tahun dia disibukkan dengan kerja dan bisnis barunya. Nakata mendirikan sebuah perusahaan bernama Japan Craft Sake Company. Perusahaan ini mempunyai produk utama yakni sake, yang merupakan minuman keras tradisional Jepang yang melegenda.
Hidup akan berakhir jika disesali. Nakata terus melaju meski bola bukan lagi kawannya. Ia keliling Jepang untuk menemukan kawan baru dalam hidupnya. Lebih dari 7 tahun ia menggali pengetahuan luas tentang budaya, adat, kerajinan, dan pertanian Jepang, termasuk tempat pembuatan sake. Sake menjadi perhatian khusus bagi Nakata, dan keinginannya untuk lebih memahami minuman ini membuatnya mengunjungi lebih dari 300 pabrik sake di seluruh Jepang. Pada 2014, Nakata menjadi Master of Sake bersertifikat. Setahun kemudian, ia mendirikan Japan Craft Sake Company dalam upaya mempromosikan kesadaran akan sake, budaya, dan pengetahuan Jepang ke seluruh dunia. Sejak itu, ia telah meluncurkan sake buatannya sendiri yang diberi nama N dan telah menciptakan Sake Nomi, sebuah aplikasi sake yang dirancang untuk membantu peminum sake dunia menemukan lebih banyak tentang sake. Lebih lanjut, Nakata sendiri mengaku akan terus melaju mengembangkan dan menyediakan kesempatan untuk mempromosikan budaya, kerajinan, dan pengrajin Jepang yang unik kepada dunia.